RON 109 adalah milik alkohol. Jadi cukup mendekati kan? Bobby Boss untuk diesel itu lain lagi. Jadi dibikin dua produk, yang satu untuk diesel, yang satu untuk bensin. Bikin dua produk biokimia itu adalah proses level dewa. Karena bensin dan solar itu mempunyai dua sifat yang berbeda, lain dunia, molekulnya juga strukturnya beda banget. Kalau itu bisa diproduksi di satu proses, itu hebat banget. Bensin adalah proses yang menggunakan Otto cycle. Membutuhkan hidrokarbon cabang banyak seperti isooktan, biar nggak ngelitik gitu. Sedangkan solar pakai proses diesel cycle yang membutuhkan hidrokarbon rantai lurus yang mudah terbakar jika dipampatkan. Tanpa busi pun bahan bakar itu harus bisa kebakar. Jadi struktur kimia yang diinginkan di bensin dengan yang diinginkan di diesel itu berbeda. Yang diinginkan di bensin itu adalah isooktan. Kita lihat molekulnya kompak. Sedangkan untuk diesel yang diinginkan adalah normal heksadekan. Atau kadang-kadang disebut setan, tapi nggak ada kaitannya dengan setan demit ya. Itu nama senyawa kimia dari salah satu homolog parafin. Wah, ini ngomongnya canggih ini, biar orang nggak ngerti. Nah, itu bisa ditiru sama orang-orang branding dari Bobby Boss, ngomong yang orang lain nggak ngerti pakai istilah-istilah itu. Tapi ya jangan malu-maluin kalau saya tahu soalnya. Mesin diesel untuk berjalan mulus perlu setan number atau CN antara 45 sampai 50. Nah, kalau bahan bakar dengan RON 98, CN number-nya itu sekitar 17-18 saja. Jadi, kalau ada minyak bakar yang RON-nya 98 dipakai di mesin diesel, itu mesinnya susah nyala. Karena pembakarannya telat terus. Yang ajaib, proses apa sih yang digunakan sehingga selulosa dan hemiselulosa itu bisa berubah menjadi isooktan dan juga setan atau senyawa-senyawa yang mirip dengan mereka itu. Jadi semacam ada polarisasi di situ. Yang satu dekat ke bensin, satu lagi dekat ke diesel. Itu proses apa yang merubah selulus menjadi dua polar itu? Kalau pakai thermal degradasi, produknya tuh biasanya mempunyai spektrum yang luas. Dari molekul yang kecil sampai molekul yang besar. Dari gas sampai ke arang. Itu thermal degradasi. Kalau mau ngotot pakai bioteknologi, memproses selulosa dan hemiselulosa menjadi dua produk yang berbeda seperti bensin dan diesel, itu saya baru dengar ada. Mungkin saya ketinggalan zaman. Tapi anyway, kita berimajinasi dikit lah. Memang ada proses-proses yang masih dikembangkan di laboratorium untuk merubah selulosa menjadi suatu hidrokarbon yang panjang seperti diesel gitu ya. Terus kemudian dengan hydrocracking dicop, dipotong-potong dan kemudian bisa digabung-gabung lagi menjadi seperti bensin. Tapi produk awalnya sesuatu yang panjang dulu, molekulnya dipotong-potong terus dijadikan seperti bensin yang bercabang-cabang. Bisa. Tapi itu prosesnya seperti proses petrokimia yang ada di Chandra Asih Serang sana. Mahal, Bo. Mungkin ada proses Smirindes itu barangkali, yang biokimia itu, terus kemudian langsung menghasilkan seperti diesel dan seperti bensin sekaligus. Mungkin. Semirindes lagi. Jadi kalau proses ini memang bisa menghasilkan kedua-duanya sekaligus, ini namanya proses bencong. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Dan itu adalah mukjizat ilmu kimia organik. Kenapa mukjizat? Karena saya nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Kalau ada yang bisa bikin bensin RON 98 dan sekaligus diesel dalam satu proses yang dihasilkan dari jerami, maka mungkin saya akan beli jeraminya setiap tahun panen raya berkarung-karung, bertonton. Tolong deh dari produsen
Bobby Boss itu kasih tahu saya, apakah jerami yang dipakai itu jerami biasa atau jerami yang sudah disucikan oleh malaikat pakai jampi-jampi, ya, atau apa? Kalau memang itu disucikan oleh malaikat pakai jampi-jampi, tolong saya dikasih tahu wiridnya apa. Terima kasih loh. Realitas produksi. Sekarang mari kita turun ke bumi. Bobby Boss katanya mau produksi massal sekitar tahun 2026. Sekarang ini belum ada pabrik. Pilot plant mungkin belum ada kali. Kalau ada saya pengen lihat juga sih. Belum ada izin, belum ada sertifikasi, belum ada laporan uji laboratorium independen. Ini kan beda-beda gotun seperti mobil SMK pada waktu Jokowi ngomong di kampanye Gubernur DKI dan kampanye Presiden. Yang ada cuma press release, ngobrol-ngobrol, klaim sudah pernah diuji di kendaraan. Semua penemu bilang begitu. Itu bukan uji coba, itu namanya uji nyali investor. Atau uji kecerdasan rakyat. Kalau ada yang mau jadi presiden loh dengan cara Bobby Boss itu, pola lama dobos baru. Blue Energy, Joko Suprapto, dulu juga begitu. Klaimnya hebat. Air bisa menggantikan bensin. Hasilnya air mata investor. Enggak ding, dia malah dijebloskan 3 tahun dalam penjara. Sama juga dengan mobil SMK. Sekarang nggak ada pabriknya. Dicari-cari juga nggak ada. Oh enggak, katanya dia buat namanya mobil stealth. Mobil siluman katanya. Nggak kelihatan. Banyak tuh di jalan-jalan. Tapi nggak kelihatan katanya. Karena itu mobil siluman seperti pesawat terbang stealth itu. Anyway, mungkin sekarang ini versi 02. Kalau Blue Energy itu soal air. Sekarang soal jerami. Lain kali dari udara. Kalau gagal tinggal bilang, teknologinya belum siap, tapi semangatnya tetap 100% Indonesia. Joko Suprapto juga bilang, semangatnya Indonesia. Mobil SMK juga bilang, semangatnya Indonesia. Dan lucunya, setiap kali muncul beginian, selalu ada slogan, ini kemandirian energi bangsa. Padahal yang mandiri bukan energinya, tapi imajinasinya. Saya tidak anti inovasi. Saya dukung riset energi yang terbarukan, tetapi bukan biofuel. Biofuel itu omong kosong. Apakah dari CPO atau dari apa, itu adalah omong kosong, tidak akan pernah bisa mengalahkan secara keekonomian dengan fossil fuel. Nggak mungkin. Secara termodinamika, biofuel itu selalu akan kalah dalam keekonomian. Biofuel itu selalu akan kalah dengan fossil fuel. Pasti, secara termodinamika. Saya mendukung semua riset. Tapi kalau belum ada data, belum ada publikasi, baru sekedar jargon megah, maka itu bukan teknologi, tapi dongeng biokimia. Bobby Boss mungkin bukan jadi bahan bakar di masa depan. Mungkin hanya bahan tertawaan masa kini dan masa yang akan datang. Yang jelas, sampai terbukti, motor saya tetap isi Pertamax. Tapi saya lebih suka V-Power-nya Shell daripada Pertamax. Yang pasti juga bukan jerami. Karena kalau saya isi jerami, mungkin mobil saya akan ditarik sama kerbau. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah Bobby Boss ini sebuah terobosan jenius? Atau cuman si Bobby tukang dobos dengan topeng nasionalisme? Atau ada orang mau jadi presiden? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau setuju bahwa jerami lebih baik jadi pupuk daripada jadi bensin. Dan jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita membedah logika sebelum percaya pada propaganda. Apakah itu propaganda untuk cari duit? Atau mau jadi presiden? Begini bos, kalau Anda mencoba untuk mengerti proses biokimia untuk menghasilkan Bobby Boss, susah banget ya namanya Bobby Boss. Ada baiknya Anda minum teh yang terbuat dari daun kecubung. Saya juga pengen ngerti, makanya saya mau minum teh daun kecubung dulu. Kita coba teh daun kecubung.